Tos ya teh? Tos. Siap mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami kecelakaan kerja di bengkel sepeda motor. Memahami kecelakaan kerja bengkel sepeda motor. Jelas ya? Kelihatan? Jelas? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami macam-macam kecelakaan kerja. Jadi diharapkan siswa mampu memahami kecelakaan kerja pada bengkel sepeda motor. Terus yang kedua, siswa mampu mengatasi macam-macam kecelakaan kerja. Nah, keselamatan kerja. Ada yang tahu apa tujuan dari keselamatan kerja? Tahu apa itu keselamatan kerja? Menurut pendapat kalian, silakan. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Apa itu keselamatan kerja? Bekerja dengan aman. Ada lagi? Menggunakan peralatan, betul ya. Jadi menggunakan peralatan untuk keselamatan kerja. Nah di sini dia ada dua versi. Yang pertama secara filosofi itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karya. Jadi antara pekerja dengan hasil pekerjaannya. Ya. Nah, yang kedua secara keilmuan. Kalau secara keilmuan, suatu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau secara keilmuan itu dia meminimalisir kecelakaan kerja di perusahaan atau di pabrik. Dia meminimalisir. Ya, kalau tadinya dia biasanya akan mengakibatkan kecelakaan fatal, kita itu tujuan keselamatan kerja ini untuk meminimalisir supaya ketika terjadi kecelakaan dia tidak terlalu fatal. Ya, misalkan kalau ada yang terbentur, kalau tadinya seharusnya kepalanya pecah, dia menggunakan helm sehingga kepalanya dia tidak sampai pecah. Tuh, ya. Jadi dia hanya meminimalisir, bukan berarti menghilangkan risiko kecelakaan, tapi meminimalisir akibat dari kecelakaan kerja. Ya. Nah, terus selanjutnya mengenal berbagai potensi bahaya di bengkel. Potensi itu peluang-peluang terjadinya kecelakaan. Yang A, fisik, tuli, memar, terjatuh, terpotong, terbentur, terpukul. Yang B, secara kimia, kanker, kontak dengan bahan kimia terus-menerus seperti oli, cat, dan lain-lain. Terus secara biologisnya, pilek, alergi, infeksi, paru. Secara psikologi, stres, pusing, jenuh, bosan. Terus secara ekonomisnya, pegal, bungkuk, kesemutan, dan perasaan tidak nyaman, ketidaknyamanan di tempat kerja. Ini beberapa potensi ya, beberapa potensi bahaya di bengkel sepeda motor. Itu banyak. Dia secara psikis, secara fisik biasanya cacat. Jadi ada yang misalkan kalau ketika menggunakan gerinda dia tangan kegores atau luka. Atau secara kimianya itu biasanya yang terjadi di bengkel-bengkel itu ketika kalian mengganti oli secara terus-menerus, keseringan mengganti oli itu ada potensinya secara kimia. Secara biologi pilek, alergi, infeksi, panik. Misalkan ketika kalian sedang memperbaiki baterai,
cairan elektrolit bahaya. Ya, cairan elektrolit pada baterai itu berbahaya. Dia sensitif terhadap kulit kalian. Apalagi kalian yang memang tadinya kulitnya sangat sensitif terhadap bahan-bahan kimia. Yang B, psikologi. Psikologi itu stres, pusing, jenuh, bosan. Karena ketika kalian bekerja, kalian terus-menerus melakukan kegiatan yang sama. Ya, secara terus-menerus biasanya ada titik jenuh atau bosan. Itu potensi. Ya, terus secara ekonomis, pegal, buku, kesemutan dan ketidaknyamanan. Ini biasanya terjadi karena kesalahan posisi kerja. Ketika kalian harus bekerja secara berdiri kelamaan itu biasanya kesemutan, bisa pegal. Terus ketika kalian bungkuk terlalu lama, sakit pinggang. Itu potensi pada bengkel, di bengkel sepeda motor potensi yang akan terjadi. Terus komponen yang mempengaruhi kesehatan kerja di bengkel. Pertama, kebisingan di bengkel sepeda motor. Frekuensi antara 16 sampai 20 Hz. Jadi kebisingan ketika di bengkel, telinga kalian itu dia ada range-nya, ada batas maksimalnya. Jadi sampai berapa desibel dia bisa mampu menerima kebisingan telinga kalian. Nah di sini dia sudah diterangkan kebisingan itu intensitasnya ambang batas dia, nilai ambang batas atau MAB dia sampai 85 desibel. Desibel itu satuan untuk kebisingan. Lebih dari 85 desibel beresiko merusak telinga. Hanya kenapa ketika di tempat kerja kalian diharuskan menggunakan earplug untuk meminimalisir terjadinya cedera pada telinga. Yang selanjutnya ada suhu udara di bengkel motor. Suhu itu dia panas, temperatur ruangan ketika kalian bekerja. Untuk temperatur yang efektif itu untuk daerah tropis dia 22 derajat sampai 27 derajat Celcius. Jadi tidak boleh kurang dari 22 derajat dan tidak boleh lebih dari 27 derajat Celcius. Kalau dia kurang dari 22 derajat, efeknya apa? Tidak nyaman, terlalu dingin, ya. Ataupun sebaliknya dia akan terasa kalau melebihi itu akan terasa lebih panas, gerah. Itu tidak nyaman. Ya, makanya perusahaan dituntut untuk memberikan kenyamanan ketika kalian bekerja nanti. Selanjutnya secara kimia, untuk kimia dia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3, yang mana isinya pasal 3 itu dia mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, meminimalisir bahaya peledakan atau potensi kerusakan yang diakibatkan dari peledakan. Ya. Yang kedua, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Jadi dia meminimalisir supaya tidak menyebar. Ya, contohnya misalkan ketika kalian sedang menguji knalpot motor, dia itu harus diuji, ya, harus meminimalisir supaya suaranya tidak berisik kemana-mana. Maka digunakanlah ada sebuah corong untuk penyaluran, ya, penyaluran untuk polusinya diarahkan supaya keluar dan suaranya itu tidak berada menyebar luas di ruangan. Karena kan ketika kalian memanaskan menghidupkan motor dalam suatu ruangan yang seperti sekarang ini, misalkan dia suaranya akan semakin kencang. Makanya harus ada corong supaya dia diarahkan suaranya itu ke keluar, supaya tidak terlalu bising dalam ruangan itu, ya. Terus selanjutnya komponen yang mempengaruhi kesehatan di bengkel. Ini yang mempengaruhi kesehatan kalian selama di bengkel secara biologi, ya. Secara biologi itu dia ada bakteri, jamur, virus, cacing. Makanya kalian diharuskan menjaga kebersihan, ya, kebersihan lingkungan bengkel kalian, karena banyak bakteri-bakteri yang sudah jelas banyak dibawa oleh kendaraan, ya, selama dia di perjalanan banyak. Yang selanjutnya ekonomi. Ergonomi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Jadi ergonomi itu dia harus kalian akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalian tidak diberikan pekerjaan yang di luar kemampuan kalian.
Misalkan kalian diharuskan mengangkat sebuah rumah kan tidak mungkin, ya. Jadi paling kalian disuruh mengangkat sebuah benda yang beratnya itu memungkinkan untuk kalian. Itu secara ekonomi. Yang selanjutnya psikolog. Psikologi itu hubungan antara pekerja, suara yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan stres, gangguan jiwa, sulit konsentrasi dan berpikir dan lain-lain. Karena dia berisik, ya, dalam tempat kerja itu berisik, sehingga secara psikologi itu mengganggu, ya, mengganggu kita. Biasanya kita stres karena kebisingan. Makanya kita tidak boleh terlalu lama dalam bekerja, biasanya ada range-nya. Nanti kita diberi istirahat dulu, baru bisa boleh bekerja. Itulah kita kenapa tidak boleh ketika waktunya istirahat kita harus istirahat, ya. Selanjutnya mungkin itu ya materi yang kita bahas kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan kalian boleh bertanya. Apakah bisa dipahami untuk materinya? Ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan bertanya tentang potensi-potensi kerusakan untuk yang tidak, kalau kalian masih belum paham dan belum memahami tentang yang tadi Bapak jelaskan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Namanya siapa? Rifki. Oke, Rifki. Ada yang tanyakan kenapa? Bagaimana jika salah satu komponen kesehatan kerja tidak terlaksana? Bagaimana ketika salah satu komponen kesehatan kerja tidak dilaksanakan? Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang punya pendapat ketika salah satu komponen tidak dilaksanakan? Itu kalau menurut saya, ketika salah satu komponen tidak dilaksanakan itu akan memperbesar peluang kecelakaan kerja. Misalkan seharusnya kalian menggunakan helm, salah satunya tidak digunakan, helmnya tidak dipakai, ya, itu akan memperbesar peluang terjadinya kecelakaan atau fatalnya akibat dari kecelakaan kerja. Dan itu juga dia berarti tidak melaksanakan undang-undang pada yang tadi nomor 1 tahun 1970 pasal 3, ya, di mana kalian itu dijamin oleh undang-undang keselamatan dan kesehatan kalian sebagai pekerja itu dijamin oleh pemerintah melalui sebuah undang-undang hak dan kewajiban tenaga kerja. Di mana haknya itu kalian harus mendapatkan perlindungan berupa kesehatan, ya, berupa kesehatan dan fisik kalian. Jadi ketika ada apa-apa terjadi, misalkan semuanya itu tanggung jawab dari pemilik perusahaan. Jadi kalian dijamin dilindungi. Itu, ya, dimengerti? Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang tugas kalian untuk memanfaatkan, untuk memantapkan supaya pemahaman kalian lebih baik lagi. Silakan lakukan observasi, ya, observasi ke bengkel di RPS, TPSM ataupun TKL boleh. Ya. Tugas kalian adalah melihat peluang-peluang kecelakaan, ya, yang ada pada bengkel, TPSM ataupun TKL. Kalian observasi apa yang mesti diperbaiki dan apa yang sudah dijalankan dari hasil pemahaman kalian tadi, materi yang tadi. Itu, ya, itu silakan kalian observasi berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagikan di Google Classroom, ya. Lakukan observasinya. Nanti setelah itu buat laporan dikumpulkan kepada saya, ya. Nah, itu mungkin untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti di pertemuan sesi selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi kecelakaan kerja di bengkel. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Alat-alat apa saja yang harus dipakai? Ya, itu untuk materi selanjutnya. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian.